Halo, selamat datang di konten baru saya yang bernama PSU Podcast Saenake Udele. Jadi di sini saya Nyarudea, virtual YouTuber, akan ditemani oleh Bisma. sebagai siapa Anda Pak? Kan kenalan dulu. Oh, oke. Nama saya Bisma, tapi nggak pakai smash ya. Nanti dikira you know me so well. Jadi nama saya Bisma dan saya sekarang masih sebagai ketua komunitas Jepang Surabaya. Seperti itu. Periode Periodenya masih belum tahu karena ketika tahun 2019 kemarin saya baru jadi ketuanya Kojitsu, habis itu langsung COVID-19, langsung pandemi, sehingga agak bingung saya periode yang berapa tahun ini nanti. Seperti itu. Oke, jadi podcast ini harusnya harusnya Hmm. cukup singkat sampai 3 kali. Biasanya Hmm. sih kalau podcast yang lainnya itu kan biasanya sejam sih. Jadi untuk topik di episode 1 ini, topiknya itu adalah komunitas dan event Jejepangan di Surabaya. Kenapa kok aku milihnya di Surabaya? Karena saya tinggalnya di Surabaya. Dan kenapa kok Hmm. saya ngejak Mas Bisma? Soalnya dia ketua komunitas. Oke, disclaimer dulu. Jadi kita rekamannya tanggal 20 malam, 20 Agustus. Karena ini kalau nggak salah jadwal tayangnya kalau nggak 24 25 deh. Jadi kalau misalnya ada something yang terjadi antara range itu ya bukan salah kami. Hmm. Oke, jadi Karena kita tahu. iya betul. Jadi karena topiknya itu ada dua, kita bahas satu-satu dulu. Jadi aku Hmm. kemarin sih tadi itu sudah cari artikel, cuma artikelnya kok artikel lama sih, 2000, yang satu 2017, iya 2017, yang satunya 2019. Itu tentang komunitas, yang banyak sih komunitas cosplay di Surabaya. Tak bacain dulu ya, yang hitungannya paling besar yang orang Surabaya itu pasti tahu, Kosura, Hmm. cosplay Surabaya Hmm. kan. Betul. Itu katanya konon didirikan 28 Oktober 2008. Nggak tahu bener atau enggak. Hmm. Sampai tahu? Iya, benar Bener memang. ya? Jadi, Kosura dulu memang seperti itu. Jadi sedikit yang saya ketahui tentang Kosura dari senior saya yaitu Mas Keceng, itu yang vokalisnya apa, Shark Odile, yaitu salah satu band yang dari Kojitsu, itu menceritakan dulu Kosura itu juga bareng-bareng sama Kojitsu kayak gitu. Cuma apa, kita belum bisa memastikan atau kita belum bisa membimbing apa, sejalan gitu loh Hmm. sama Kosura, sehingga Kosura bilang, saya berdiri sendiri ya kayak gitu. Ya sudah, terus Kojitsu bilang, iya monggo nggak apa-apa silahkan, seperti itu. Jadi Kosura berdiri sendiri akhirnya sejak tahun 2000 berapa, 2008. 2008. Nah kalau Kojitsu kan 2004 ya, Berarti lebih tua karena lagi. memang kita memang lebih tua banget kayak gitu. Tapi kita ya gak tua-tua banget dibandingkan komunitas di Jepangan yang lainnya. Mungkin cuma yang komunitas yang lain mungkin komunitas yang ini ya, yang tradisional ya, yang dalam artian budaya-budaya lama seperti mungkin yang Canoyu atau apa kayak gitu. Yang lainnya yang Shodo mungkin. Shodo, Canoyu, terus ada origami juga mungkin dulu yang dipegang masing-masing universitas ya. Jadi kalau yang ada yang UNESA itu kan Taiko, terus kalau Canoyu itu Unitomo, seperti itu. Tahu saya gitu. Tapi untuk yang Kojitsu ini kan yang pop culture kayak gitu loh. Hmm. Jadi yang awalnya awalnya memang sejarahnya dulu Kojitsu itu anak-anak band.
kayak gitu loh, kumpul. Nah, kita dulu kumpul itu memang berdasarkan satu hobi, ya kita hobi, kita sehobi, senasib dan sepenanggungan dalam mencari apa berbagai macam koleksi yang kita inginkan. Jadi mulai musik kayak gitu dulu. Kan kita MP3 dulu tahun 2004, Hmm. 2005 sampai 2008 itu kita punya compact disc. Nah, kita punya CD orisinil itu sudah hebat banget. Dewo Hmm. istilahnya. Sultan lah kalau zaman sekarang bilangnya. Ya karena kita kan dulu kan kayak hitungannya kayak asli dari sana gitu loh, asli dari Jepang kayak Ori gitu loh. loh. Iya, ori. Jadi harganya dulu satu kaset itu 75.000. Kalau sekarang mah receh. Nah, iya 75.000 sekarang receh. Zaman dulu 75.000 itu kayak 750.000, Pak. Bisa-bisa. Bisa. Rasa-rasanya loh. Kayak gitu. Nah, terus habis itu sama teman-teman yang punya siapa, nah itu saling pinjem-pinjem, saling ditukar-tukar. Terus ada CD RW, ya. Terus Hmm. ada DVD RW. Wah, itu berguna banget, bisnis banget itu dulu. Kamu mau pesan lagu yang apa? Kayak gitu. Dulu ada. Terus juga download, ya. Download musik, download MP3 ataupun dorama. Speed untuk internetnya, speed downloadnya 100 kilobyte, ya 100 kilobyte itu sudah paling tinggi zaman itu. Ya aku ngerasa Menye- nos sih. Kita yang generasi itu tuh merasakan, yang generasi yang suka Doraemon, Kamen Rider, Pasukan Turbo, Voltus 5, ya. Itu jadi yang lama-lama itu kita tahu betapa susahnya itu internet dulu. Terus speednya itu juga gimana. Dan kita masih belum tahu ya masalah pembajakan ketika masuk di internet. Kita kan tahunya pembajakan dulu dari kaset ke kaset, Iya. ya kan. Nah, kita tahunya kalau download itu kita juga masih bingung dulu. Download itu pembajakan nggak sih? Melanggar hak kekayaan intelektual nggak sih? Kayak gitu kan kita belum tahu ya Hmm. dulu. Jadi kita enak aja download gitu dulu, santai kayak gitu. Dan memang ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Dan juga dulu kita kalau nonton anime, nonton dorama, pasti subtitlenya Inggris. Betul. Nggak ada subtitle Indonesia. Seperti itu. Jadi kita dulu itu belajar bahasa Jepangnya Bonusan tidak Inggris. melupakan tidak melupakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang zaman dulu itu Anda bisa bahasa Jepang, otomatis Anda bisa bahasa Inggris. Kayak gitu loh. Karena bisa bahasa Jepang tapi bahasa Inggrisnya itu masih terawat, masih termaintain karena ada subtitle Inggris tadi. Kayak gitu. Terus belum lagi juga struggle-nya itu adalah kita pakai flash disk. Nah, pindah-pindah data pakai flash disk. Flash disk apa Dulu, disket, Pak? loh, disket nggak bisa masuk Oh MP3. iya sih. MP3 nggak bisa masuk disket. Kita pakainya flash disk. Kalau disket yang floppy disk yang 1,44 MB itu kan cuma buat ketikan doang Iya. ya, buat ketik dokumen. Kalau flash disk kan buat dorama, buat anime kayak gitu kan. Tapi yang ukurannya kecil-kecil ya, gambarnya dulu ya kita nggak bisa minta gambar yang HD kayak sekarang lah ya. 1080 apa Gambarnya itu? itu 280 atau apa gitu. Bahkan 144 aja kita sudah bersyukur dulu 144 ada itu 720-nya sekarang kali ya, zaman dulu itu ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Terus belum lagi kita itu flash disk pertama muncul itu adalah 128 Iya, MB. 128 MB. 128 MB itu seharga 100.000 dulu. Kalau nggak 120. Kalau 256 MB itu harganya 450.000. Zaman dulu. Jadi dilema, Pak. Nah, kalau sekarang flash disk saja 32 giga. Itu pun nggak sampai MB. 100.000. Lah iya, itu pun tidak sampai 100.000. Nah, jadi bersyukurlah sebenarnya generasi-generasi sekarang. Gambarnya bagus, kapasitasnya bisa banyak, harga murah, kayak gitu loh.
Makanya kalau yang nggak heran bagi yang anak-anak zaman dulu ya, yang sekarang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, itu mereka masih punya DVD-nya, masih punya kasetnya, dan itu mereka simpan. Dan terkadang mereka lihat lagi buat nostalgia gitu. Bagi yang masih punya DVD player ya, Mm-mm. masih punya VCD player, itu dilihat lagi. Dilihat lagi nostalgia. Iya ya, dulu kita gini, kita belani gini, 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 kayak gitu. Terus kalau ada yang apa kasetnya rusak gitu, belani tanya ke grup WA sekarang. Ada yang tahu downloadnya dorama ini enggak? Kayak gitu. Ada sumbernya enggak? Kayak gitu sekarang. Enak. Nah, Jadi tinggal download, lihat di laptop kayak gitu. Ya terus itulah untuk yang gagal. struggle-nya zaman dulu ya itu ya. Tapi kalau untuk yang komunitas memang kita dulu Kojitsu itu jadi Kojitsu. Nah, itu dulu sempat ada plesetan sendiri buat Kojitsu di teman-teman Kojitsu dulu. Wah, nggak Itu tahu. gabungan, ya itu gabungan dari Korea, Jepang, Taiwan, Surabaya. Kojitsu. Jadi Korea, J Jepang, T Taiwan, Surabaya. Loh, kenapa sih kok 3 negara ini yang disebut dulu? Kok jadi plesetan gitu loh. Jadi Kojitsu kan komunitas Jepang Hmm. Surabaya. Tapi di anggota Kojutsu itu ada juga yang suka Korea, ada juga yang suka drama Taiwan, drama Cina kayak gitu itu. Banyak yang suka juga kayak gitu. Kenapa? Ya karena dulu sejak tahun 2000 kan berbagai macam drama dari 2 negara itu masuk semua. Ya, semua Dari ketiga masuk. negara itu semua. Nah, jadi pertama Jepang ya masuk. Terus habis itu tahun 2000-an masuklah Mandarin FC ya. Ya. F4 itu. Itu masuk habis itu drakor drama Iya. Korea. Eh, Bukan drama Korea, K-pop. K-pop K-pop dulu, masuk. K-pop dulu yang masuk. Heeh, K-pop masuk. Nah, J-pop sama K-pop ini unda-undi masuknya. Ini barengan Tapi nggak masih sih? dulu hampir berbarengan, tapi masih lebih duluan J-pop. Iya. Dan di Indonesia itu masih menang, Japan Pop itu masih menang. Kenapa? Karena sedari kecil kita sudah tahu dulu Jepang. Kita sudah tahu Dorama Oshin. Kita sudah tahu Kamen Rider, Satria Baja Hitam, Black RX Eh, ya. yang Terus black biasa nggak sama masuk soalnya. Masuk nggak yang sih? masuk, Black RX masuk. Itu dulu di SCTV, Bang. Loh, di Si SCTV dulu ya, itu. aku Jadi, dulu SCTV nggak ngelihatnya Indosiar, RCTI, Indosiar, RCTI, nah, La TV. tapi yang pertama dulu itu RCTI, habis itu SCTV kayak gitu. Dulu gitu urutan TV-TV-nya itu kayak gitu. Terus habis itu karena kita sudah tahu duluan ya, sudah kenal dulu Mhm. sama karya-karya dari Jepangan sehingga J-pop masuk bisa langsung diterima sama masyarakat. Langsung J-popnya naik, K-popnya masih struggle. K-pop baru muncul itu tahun 2008 2000 2010. iya, 2010-an 2008 berarti 2010. 2010 2009 2008 itu mulai booming, mulai naik mulai dia. mulai. Mulai naik ada Tunewan, ada Shine, ada Big Ya, ada Bang Gigi juga kan ya. itu girl, girl Girl generation Generation. terus jadi SNSD. Nah, itu seperti itu. Jadi eh, kita seperti itu dulu. Terus juga kita memang dulu ketika ditanya kok Jitsu itu gimana sih gitu kan, ketika ditanya komunitasnya ngapain aja. Nah, kita dulu itu sebenarnya kita cuma kumpul karena kita satu hobi. Mhm. Nah, awalnya dulu gitu. Jadi kalau ketika ditanya kok Jitsu itu seperti apa, kita nggak tahu. Kayak gitu. Ya kita ya cuma kumpul-kumpul doang kayak gitu. Lah kumpulnya di mana? Kita punya base camp dulu di Jalan Demak dulu di tahun 2005-an. Di Jalan Demak namanya Fort Avenue Cafe. Dari salah satu lagunya Laruku Oh, di iya. Jalan Demak dulu. Jadi ada ya kaki angkringan Ya, gitulah ya. Nah, itu ada Mas
Mas apa? Mas Bobby, ada Mas Catch, terus ada Mas Zaid kayak gitu. Terus ada Mas Sapi kayak gitu. Jadi karena saya dulu belum tahu nama aslinya beliau-beliau tersebut, jadi saya manggilnya berdasarkan Nama panggung. apa? Nama panggung. Terus ada juga dulu itu yang terkenal adalah Kami Sama. Dewa Kura-Kura ya kan. Eh, Kami Sama. Jadi beliaunya itu orangnya gemuk. Sampai oke. sekarang masih gemuk beliau. Itu dia adalah supplier kita. Weh, supplier kita dalam artian dia adalah anak teknik yang tahu bagaimana cara download. Jadi semua lagu-lagu, video klip, MV-MV itu dari Kami Sama semua. Supply-nya dari dia semua berarti. Jadi Kami Sama. Jadi Kami Sama itu wah sama anak-anak dibilangnya wah keren loh kayak gitu. Pada zaman itu. Mm-mm. Dan juga ada juga Mas Bobi sama Mbak Dina yang mereka sekarang menikah sudah punya keluarga ya, mereka menikah dan mereka juga mereka berkeluarga gitu loh. Hmm. Jadi Mas Bobi ini nikah sama Mbak Dina itu juga disatukannya juga lewat Kojitsu Biro kayak jodoh ya. gitu. Jadi ketika Mas Bobi jadi ketuanya Kojitsu, apa itu Mbak Dina juga mensupport kayak gitu. Dulu juga satu grup band kalau nggak salah. Itu sekarang base camp-nya masih ada nggak? Kalau basecampnya nggak, jadi berawal dari itu dulu ya, dari Fort Avenue Cafe Heeh. Itu sekarang di Jalan yang di Port Jalan Avenue-nya masih ada? nggak ada, itu nggak ada. Terus habis itu tahun 2005, terus tahun 2006 atau 2007 pindah ke Sidoarjo kalau nggak Oh, salah waktu jauh. itu. Dan itu waktu itu saya sudah lost contact sama anak-anak Kojitsu ya waktu itu. Hmm. Jadi saya itu ketika balik ke Kojitsu itu katanya teman-teman Kojitsu itu adalah kamu itu anak lama yang baru kayak gitu loh. Hitungannya orang lama tapi baru masuk Iya, lagi. iya. Kayak hitungannya gitu saya dulu. Terus habis itu jadi saya sedikit sedikit lah tahu sejarahnya kok gitu gimana. Jadi setelah dari Fort Avenue Cafe pindah ke Sidoarjo, dari ke Sidoarjo pindah ke Tenggilis. Nah itu yang ke Tenggilis itu saya lupa tahun berapanya. Waktu itu saya juga masih belum kontak sama anak-anak Kojitsu. Di situ waktu di Tenggilis itu di rumahnya Mas Bobi. Hmm. Gitu. Itu dulu. Terus ya mereka kumpul-kumpul gitu dan memang belum ada ini ya, belum belum terstruktur atau ini nanti kemana nih jalannya nih kayak gitu atau posisinya gimana kayak gitu. Terus juga bingung dulu. Terus Kosura dulu namanya masih ini kayak Kojitsu Kosura kayak Hmm. gitu. Jadi Kosura bukan kayak sekarang, kalau sekarang kan Oh, Chosura Surah. gitu kan. Cosura gitu kan, Chosura. Kalau dulu itu Kosura gitu. Itu dari Mas Keceng. Saya diceritani Mas Keceng itu seperti itu. Jadi Mas Keceng bercerita demikian kepada saya waktu itu. Hmm. Yang diceritakan itu yang diceritani itu saya, Anis sama siapa lagi gitu satu orang lupa saya. Jundi. Nah, waktu itu yang diceritakan sama Mas Keceng. Hmm. Kayak gitu. Jadi Kojitsu itu dulu gitu. Lah huruf J di Kojitsu itu dulu itu pegangannya Kipas sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, terus di latar belakangnya Kojitsu itu kan ini ya, eh, sinar matahari berbentuk 7 sinar kan. Nah, Nah, itu Kojitsu. Nah, itu karena apa? Itu karena Kojitsu didirikan di bulan Juli. oh. Nah, di bulan Juli itu berarti ini kan kalau bulan Juli, nah ini kan benderanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dibentuknya Kojitsu itu di bulan Juli kayak gitu. Nah, ini Kojitsu. Nah, J-nya ini dulu agak turun kalau desainnya dari Mas Keceng kayak gitu. Jadi dulu tuh sempat bikin merchandise Kojitsu itu ya kaos, ya kipas kayak gitu. Hmm. Ini kalau Tuh mau dulu. ngelihat yang kayak
logonya atau anunya di Instagram apa di Facebook, Pak? Yang lebih Facebook ada, Instagram juga ada. aktif dua-duanya? Dua-duanya aktif kok. Dua-duanya aktif. Dua-duanya aktif. Mungkin cuma kalau Instagram kita nggak ini ya, jarang banget untuk upload ya. Oh, Karena bagaimana kita kan juga sempat ini dulu coach itu sempat vakum juga katanya. Terus juga ketika saya jadi ketuanya saya mencoba untuk menghidupkan kembali kayak gitu. Bahasa kerennya itu adalah mengedotense. Mengedotense. Jadi saya mengucapkan untuk menghidupkan kembali Kojitsu. Saya berusaha untuk sama teman-teman juga. Ini loh Kojitsu tuh masih ada kayak gitu loh. Kojitsu itu masih ada pengaruh, masih ada perannya di dunia Jepangan Surabaya itu masih ada ya gitu ya, salah satunya dengan kelas online itu kita. Jadi dulu kita kelasnya offline, karena terus pandemi. ketika pandemi berubah menjadi kelas online, dan ternyata Kojitsu yang mengikuti Kojitsu tidak hanya anak Surabaya tapi juga luar Surabaya, jadinya se-Indonesia. Jadi mulai Sabang sampai Merauke ada. Kita ada kayak gitu. Jadi ada yang dari Palembang sampai dari Papua. Nah, kebetulan kita juga ini ya mententir atau apa? Mengkaderisasi atau kita membimbing teman-teman yang Papua, penggemar Jepang di Papua kayak gitu. Jadi Japanese Otaku Papua kalau nggak salah namanya itu. Oke. Jadi mereka Otaku Papua itu masih belum pecah, mereka masih jadi satu kayak gitu. Jadi penggemar Jepangan ada di situ, cosplay juga ada di situ kayak gitu. Jadi makanya Kojitsu sama Kosura itu sudah gini, kita sudah klop bahwa kita bilang nanti teman-teman Papua tolong dibantu untuk cosplaynya ya gitu. Saya bilang gitu waktu itu ke Kosura kayak gitu. Kosuranya ya nggak apa-apa mas kayak gitu, cuma kita nggak tahu ya apa tuh cara bimbingnya bagaimana kayak gitu ya, untuk cosplaynya, karena kan saya tahu kalau yang cosplay di Papua itu masih sebatas belum yang armor, masih yang Kain. jaket, masih kain seperti itu yang tahu saya gitu. Karena kan yang Papua juga kontak terus ya sama coach itu seperti itu. Terus juga entah kalau yang dari Otaku Papua sudah menghubungi pihak Kosura atau belum, saya juga kurang tahu. Saya belum follow up lagi untuk yang ke Kosura. Seperti itu. Terus juga apa? Kojitsu tetap ini sih dulu. Tetap komunitas, tetap kumpul gitu. Bahkan anggota-anggota Kojitsu rata-rata memang sudah berumur semua. Seperti itu, sudah ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, tapi yang masih muda juga masih ada, yang paling muda juga masih ada. Di kos itu yang paling muda 14 tahun loh hari ini tadi. Hari ini. Oh iya sih tadi ya. Tadi ada yang baru masuk tadi, Dek Sabila. Najwa. Najwa itu adalah 14 dari tahun. kos itu yang 14 tahun. Itu kita memang harus hati-hati nanti jangan sampai memberikan arahan yang salah. Betul. Ada generasi muda nanti seperti itu. Ya ampun kok tua banget ya saya bilang ya. Masih muda gitu. Waduh. Yang jelas Kojitsu sekarang terutama di era pandemi ya. Di era pandemi divisinya Kojitsu kan ada 3. Ada divisi musik, divisi manga, sama divisi pendidikan. Divisi musik otomatis kita vakum dulu karena pandemi, kita nggak bisa tampil ya. Betul. Terus divisi gambar itu masih belum jalan lagi. Kalau sehingga yang jalan divisi pendidikan kelihatannya yang sekarang. Yang terlihat sekarang itu divisi pendidikan yang jalan kayak gitu. Jadi kita jalannya itu ya ngajar kelas online, terus kita juga ngisi seminar seperti itu, dan semua memang kami usahakan gratis untuk materinya, dan untuk kelasnya sendiri kan kita gratis ya, sensei-senseinya juga gratis semua. Jadi karena materinya kita nggak beli, dalam artian materinya itu sudah ada dan materinya itu gratis, boleh di download Si. gitu. Iki kayak
error. Putus-putus. Iya, putus-putus sih. Nah, yuk lanjut. Oke. Jadi coach itu seperti itu sekarang. Lebih ke divisi pendidikan, kita mendidik teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang tapi keterbatasan biaya, keterbatasan dana. Yang penting tidak Seperti itu. keterbatasan niat dan minat. Yang penting itu. Nah, niat itu yang paling penting karena bagaimanapun walaupun banyak orang tapi ketika dia sudah tidak niat Buyar. hilang semua. Kayak seperti kemarin saya mengeluarkan berapa banyak itu yang mereka tidak membaca materi. Seperti itu. Jadi Kojitsu kelasnya memang gratis. Kita juga memberikan materi harian. Tapi ketika saudara tidak mengikuti materi harian tersebut selama 18 kali pertemuan rutin ya, itu maka Anda akan masuk dalam proses evaluasi di situ. Karena kenapa sih kok dievaluasi, kok nggak dibiarin aja kayak gitu? Ya karena kan grup WA terbatas 250 orang. Hmm. Itu nomor satu. Nomor dua, banyak yang pengen masuk tapi takut. Atau banyak pengen masuk tapi materinya sudah tengah-tengah. Ya, nanggung. Jadi sudah, jadi nanggung, nanti aja nunggu pembukaan baru lah kayak gitu. Jadi disitulah alasan kita mengevaluasi. Jadi bukan berarti kita sombong bahwa kita komunitas tua, kalau lu nggak bisa ngikutin ya udah lu keluar kayak gitu. Oh enggak, kita nggak seperti itu. Yang jelas kita tetap menerima siapapun yang mau belajar, monggo silahkan. Berbagai umur silahkan. Cuma yang jelas materinya memang kita sesuaikan ya. Jadi yang anak SMP bagaimana, yang anak SMA bagaimana, yang anak kuliahan bagaimana, umum juga bagaimana kita memberikan materinya. Seperti itu. Terus juga berbagai macam budaya, maksudnya itu budaya Jepangan itu juga kita berikan. Dan berbagai alasannya juga. Jadi kenapa sih orang Jepang itu kok ada upacara Chanoyu, upacara minum teh? Kenapa sih kok ada shodo atau kaligrafi itu? Nah, gitu. Terus juga kenapa sih kok ada origami? Belum lagi nanti dari origami itu muncul banyak turunannya, ada kirigami yang kertas dipotong-potong jadi motif. Terus ada lagi yang melukis di atas air, sumiyagari kalau nggak salah itu ada. Terus ada lagi yang melipat bungkus untuk makanan atau minuman yang sebagai hadiah. Nah, gitu. Terus kenapa kita kok setiap berkunjung ke satu daerah, kalau kita pindah rumah gitu, kok kita keliling ke tetangga-tetangga. Nah, Ya, itu ya. ada rasio legisnya sendiri. Rasio legis. Maksudnya Alasan. ada alasan di situ, ada nilai luhurnya di situ, kayak gitu. Itu ada. Oke. Itu kita jelaskan juga di Kojitsu. Terus berbagai macam posisi hormatnya orang Jepang yang ojigi, yang 15 derajat kere, shaku 15 derajat, 30 derajat itu kere, yang 45 derajat itu sai kere. Nah, itu juga kita jelaskan fungsinya apa, kapan kita pakai itu. Terus juga kalau kita buat kesalahan yang sangat fatal, kalau kita sampai dogeza itu juga kenapa, itu juga kita jelaskan satu persatu. Seperti itu. Jadi lebih ke, ya memang kita pendidikannya lebih ke budaya ya daripada ke tata bahasa. Karena kalau tata bahasa otomatis kita menerbitkan sertifikat dong bahwa Anda sudah bisa paham bahasa Jepang ini, berarti Anda lulus, Anda sudah bisa ini. Nah, itu. Kalau itu Kojitsu tidak mengeluarkan. Bukan belum bisa mengeluarkan, tapi kita memilih untuk tidak mengeluarkan sertifikat itu. Nanti pertanggung jawabannya susah. Nah, itu pertanggungjawabannya susah nanti. Bukan wong cuma komunitas kok, bukan lembaga pendidikan. Nah, Ada kan badan beda. hukumnya. Nah, itu benar sekali. Kita belum ada ADART, belum ada apa? Akta Akta notarisnya notaris. juga. Nah, itu juga belum kayak gitu. Ya masih kita berusaha untuk proses ke sana lah ya, itu nanti. Itu gitu. Dan juga kalau di Kojitsu sendiri untuk kepemimpinan itu berbeda-beda tiap generasi gitu. Seperti
ceritanya Mas Topeng atau biasanya kita manggilnya Mas Peng. Nah, itu pernah cerita ke saya. Saya tanya ke Mas Peng, Mas Peng, eh, ini saya berapa tahun jadi ketua Kojitsu gitu. Mas Peng bilang, oh bebas, katanya gitu. Dengan entengnya bilangnya bebas. Seenakmu, sak Karena bosenmu. karena ketua Kojitsu dulu itu nggak pernah tentu. Ada yang lama, ada yang sebentar. Katanya gitu. Ada yang lama, ada yang sebentar. Gitu katanya Mas Peng. Saya langsung mikir, mateng kon. Saya kebagian yang mana ini saya gitu. Ya semoga pandemi cepat selesai. Karena kalau pandemi selesai, semoga Kojitsu sudah dikenal lagi sama masyarakat Indonesia. Sama masyarakat Surabaya. Kayak gitu loh. Ya, biar bisa bersaing sama anaknya. Kan kalau orang mikir, oh komunitas di Surabaya, oh Kosura, apa-apa mesti Kosura. Ya kan karena memang mereka kan durasi tampil atau intensitas tampil Kosura lebih banyak Ya, memang dan di masyarakat. ya kan karena cosplay juga kan animonya jauh lebih besar daripada kebudayaan kan ya. Iya, benar. Lah kalau alasannya Kojitsu bikin kelas online juga karena kita memfasilitasi warga Surabaya dan Jawa Timur khususnya untuk belajar bahasa Jepang apabila tidak paham bahasa Jepang dan pengen tahu budaya Jepang, pengen tahu juga eh, kebiasaan-kebiasaan di sana di Jepang gitu bagaimana, dan kita juga memberikan ini loh yang benar. Anda menggunakan kata-kata ini yang benar daripada menggunakan kata yang ini ya gitu. Jadi seperti menyebut diri sendiri dalam dunia kerja itu boleh nggak menggunakan ore atau menggunakan watashi aja kayak gitu. Ya itu kayak Kalau kayak manggil, keluarnya yang di meme-nya Ghosty itu ya. nah itu kalau pakai ore itu kan sombong. Sombong. Itu enggak boleh. Kalau dunia bisnis enggak boleh pakai ore. Kalau di dunia pergaulan ya silahkan kayak gitu. Nah kalau watashi itu digunakan di etika bisnis, tapi di pergaulan juga boleh kayak seperti itu. Terus juga kalau memanggil orang lain, kenapa kok nggak boleh pakai anata kan gitu? Kenapa kok harus manggil nama diakhiri dengan san? Hmm. Jadi kayak anak-anak di Kojitsu gitu, kayak Elis, Meldi itu selalu saya akhiri Elisan, Meldisan kayak gitu, atau Nikosan kayak gitu. Itu juga tetap. Terus kalau yang itu anak-anak untuk yang kuliah dan umum ya. Hmm. Tapi kalau untuk yang anak SMP, anak SMA itu saya manggilnya kalau cewek pakai Chan, kalau laki pakai Kun kayak gitu. Jadi kayak Sofi itu kan masih SMA ya. Jadi Hmm. saya manggilnya Sofi Kun kayak gitu, yang bagian desainnya di Kojitsu. Terus kalau yang Reina yang masih baru masuk SMA tahun ini, saya panggilnya Reina Chan seperti itu. Jadi kita membiasakan menghormati anggota di situ. Kita juga saling menghargai di situ. Kita toleransi. Jadi kalau ada yang apa? Jadi yang dipanggil sensei di Kojitsu tidak hanya gurunya aja, seperti itu. Misalnya ada dokter di Kojitsu, gitu. Kita ada juga psikolog di Kojitsu, kita juga manggilnya beliau sensei. Seperti itu. Jadi seperti apa? Bu Elok itu kita manggilnya Elok sensei. Seperti itu. Atau juga ada yang ibu guru yang masuk Kojitsu, kayak Bu Ya. Nuning, itu yang guru di Jakarta, sama Ustazah Arame yang di Pacet Mojokerto, itu kita manggilnya juga Arame Sensei atau Nuning Sensei seperti itu. Itu juga kita ya karena guru ya, kita Ya, juga manggilnya Sensei seperti itu. pokoknya biar kalau kita mau pakai jadi kan yang terjadi di kayaknya setahun 2 tahun belakangan ini deh, itu asal Mm-mm. asal pakai bahasa Jepang tapi nggak tahu nih penggunaan yang benarnya di mana. Nah, Kojitsu hadir salah satunya di divisi pendidikan untuk meluruskan itu biar Ya, nggak salah. itu memang untuk meluruskan hal demikian karena memang eh, tahun 2017 ya, 2017 2018 dan
2019 2019 enggak, 2017 dan 2018 itu yang saya tahu di Surabaya Nihon Matsuri di acaranya konsulat Jepang ya, Konjen Jepang Surabaya itu saya kan juga salah satu panitia di situ. Itu terkadang banyak orang-orang Jepang itu yang merasa loh kok aneh kayak gitu loh, aneh dalam artian eh, penggunaan katanya itu kurang pas kayak gitu loh. Harusnya nggak pakai Terus ini, tapi kok kamu pakai ini ya? eh, kok pakai? Terus kalau nggak gitu ya anak-anak kan juga pakai ini ya, pakai teman-teman juga memakai istilah-istilah yang ada di anime Ya, daripada di dorama. Nah, sedangkan istilah di anime itu rata-rata istilah yang umum, yang dimana hanya anak muda yang make, tidak semua umur juga seperti itu loh. Terkadang juga kasar di situ yang dipakai. Nah, itu akhirnya orang Jepangnya juga kurang nyaman seperti itu. Jadi kita juga loh, wah kita kan ya kita memang di Indonesia gitu loh. hmm. Cuma kan kita kan juga harus menjaga citra Indonesia juga seperti Ya itu. biar nggak nanti muncul apa namanya, oh orang Indonesia kalau ke orang Jepang kasar-kasar ya, jangan Nah, itu sampai tidak kayak gitu. juga. Bahkan bahkan kita kan pakai yang istilah wibu atau otaku itu kan. Nah, itu kan orang Jepang ketika kita bilang bahwa oh ya saya otaku gitu, orang Jepang pasti akan kaget. Loh, Mengerenyitkan dahi apa? langsung bingung, langsung bingung loh. Otaku kok keluar rumah kayak gitu loh. Otaku kok berkumpul banyak orang kayak gitu kan. Iya, soalnya Agak pergeseran maknanya jauh. beda jauh. Jadi ketika saya bertemu dengan rekan-rekan dari Nihongo Partners itu, ketika mereka tahu kok mereka ini ya bilangnya otaku atau mereka bilangnya wibu, itu kenapa? Itu saya juga menjelaskan ke mereka satu-satu bahwa ada pergeseran makna kalau di Indonesia. Jadi kalau ketika ada wibu, ada otaku, itu malah sebuah identitas bahwa kita juga punya teman banyak kayak gitu loh. Beda kalau di Jepang Mhm. kayak gitu. Tapi yang jelas otaku sendiri itu adalah lebih ke menyukai satu hal secara spesifik kayak gitu. Ya, Jadi seperti teman orang-orang di Jepang gitu yang suka dengan ikan, maka dia juga bisa dikatakan sakana otaku, bisa seperti itu. Atau suka mesin, mashino otaku, bisa seperti itu. Saking minatnya terlalu banyak ya, iya. saking minat banget atau suka banget sama mobil, itu berarti kurumano otaku, bisa dikatakan seperti itu, bisa seperti itu. Dan juga kita menggunakan ini ya, sopan santun juga gitu, di Kojutsu juga kita ajarkan bahwa memanggil seseorang itu tidak hanya panggilan. Jadi contoh simple itu ketika junior ada senpai, ada kohai, manggil senpai itu kadang-kadang sen, kalau nggak gitu cuma pai kayak gitu. Itu saya tegur, jangan pakai itu. Hmm. Lengkap, jangan disingkat. Senpai seperti itu. It's okay. Karena kalau Anda menggunakannya secara sepotong, itu Anda tidak menghormati sama sekali. Saya bilang gitu. Jadi mereka langsung mengikuti seperti itu. Oh begitu, kayak gitu. Jadi mereka langsung memperbaiki di situ. Ya alhamdulillahnya demikian. Terus termasuk Kita sampean di, tahu nggak slang? Ini slang sih harusnya. Tapi ini udah mulai ada pergeseran makna juga, udah mulai agak dalam tanda petik ngawur makanya. Tentang senpai juga. Ini di teman-teman VTuber yang ya nggak tahu ya aku. Kayaknya ada beberapa yang pakai ini. Paisen. ya itu juga I- berlaku di Jepang. itu kan emang dari sana. Ini awalnya, jadi aku ceritain gini. Awalnya dari virtual YouTuber Jepang itu nyebut ke senpainya itu pakai paisen. Nah, di Indonesia diadopsi juga dong. Ada beberapa yang pakai paisen juga. Cuma kan setauku ya aturan untuk pakai paisen itu sama kayak orang ngomong arigato gozaimasu itu disingkat azas. Aturannya setauku sama. Jadi buat orang-orang yang emang kamu udah tahu dan
hitungannya udah temen gitu, udah temen agak deket, itu setauku baru boleh. Nggak tahu bener apa enggak. Ada benarnya yang demikian, tapi paisen itu lebih digunakan di circle sendiri, di lingkungannya sendiri kayak Nih gitu makanya loh. kan nggak tiba-tiba paisen, nggak Oh kenal enggak. kan. Soalnya Nah, kemungkinan prediksiku itu beberapa tahun ke depan ada yang kayak gitu. iya jelas karena paisen itu sendiri juga digunakan untuk memanggil kakak-kakak perempuan yang sudah paruh baya kalau di Jepang. Hmm. Jadi onesan-onesan yang paruh baya itu dipanggilnya juga sama anak-anak yang gitu. Hai, paisen kayak gitu. Seperti itu. Kalau gitu ketika si anak si laki-laki atau perempuannya ini yang lebih tua itu yang senpai itu marah kayak gitu ya. Itu pasti okoranai deo paisen kayak gitu. Jadi jangan marah lah senpai, jangan marah lah senior kayak gitu loh. Hmm. Tapi itu kayak Seperti itu. ceng-cengan yang kalau kalian udah tahu itu seniornya kayak gimana, Mm-mm. nggak Tapi randomly tiba-tiba manggil, oh enggak. bisa Uh-uh. dikaplok gitu. Bahkan istilahnya kan belum hajime mas teh gitu kan. Iya. Belum belum kenalan gitu kan. Baru pertemuan pertama kali atau hajime mas teh langsung diajar pakai paisen. Wah, Oh iya. habis habis sudah kalau seperti itu. Jadi nggak bisa. Ada aturan Nah, tersendiri seperti itu. itu Bahkan kita juga kapan pakai san, kapan pakai sama kayak gitu. Itu juga ada aturannya sendiri-sendiri. itu kalau mau tahu lebih lengkapnya join Kojitsu. Link linknya kan ada di ini ya bio bio Instagramnya Ya, Kojitsu. di add apa tuh Kojitsu ya. Kalau nggak salah. Iya, @Kojitsu. Itu cek aja sendiri @Kojitsu. nanti. Oke. Itu nanti ada. Jadi silakan masuk, silakan bergabung di situ. Anda jadi feeder boleh, tapi yang penting harus baca materinya itu aja. Gitu karena sensei-senseinya juga guru-gurunya juga mengumpulkan materi itu juga nggak apa itu nggak kengangguran atau tidak karena too much free time kayak gitu loh. Iya. Jadi bukan karena gabut semata-mata langsung ambil materi terus disebar gitu enggak. Tapi materi itu kita dapatkan dan juga disaring. Jadi sama sensei para para tim pengajar Kojitsu itu sama-sama eh, bertanya, sama-sama mendiskusikan materi ini cocok nggak? Materi ini bagus nggak? Kemungkinan materi ini kalau diberikan efeknya apa? Seperti itu. Bisa dibaca secara harafiah nggak? Bisa dimengerti orang-orang awam tidak? Seperti Hmm. itu. Walaupun itu kita materinya ngambil dari Instagram ya, Hmm. ataupun Facebook seperti itu. Bahkan kita dari Kojitsu juga sering konsul juga sama Sakura Japanese Course gitu, Sakura JLC Hmm. di Bekasi itu bareng sama Gagat Sensei itu saya juga sering kontak sama beliau bahwa Sensei kalau yang seperti ini gimana, kalau seperti ini gimana. Itu beliau juga memfollow up kita juga seperti itu. Jadi kita nggak semata-mata punya ilmu langsung disebar gitu enggak, tapi kita juga masih harus menyaring dulu cocok nggak, bagus nggak, dampaknya apa nanti seperti itu. Memang kita lebih ke ini ya, tatemai atau sopan Apa santun Tan? seperti itu. Tapi jangan dibilang oh sopan santun Jepang doang yang dipelajari, sopan santun negara sendiri enggak loh ya, jangan salah rek. Sopan santun Indonesia ya tetap dipelajari, ya tetap diajarkan. Jadi di Kojitsu itu salah satunya adalah kalau yang manggil yang lebih tua dengan panggilan Mas, kalau laki-laki, kalau perempuan manggilnya Mbak, kalau yang lebih muda kita manggilnya Dik. Seperti itu, sesimpel itu kita berawal dari situ untuk di grup itu demikian. Hmm. Oke. Seperti itu jauh. Lanjut untuk yang Kosura ini
kalau nggak salah dulu sebelum pandemi kumpulnya di Taman Bungkul ya. Hari apa tuh? Jumat Jumat ya, Jumat malam. malam. Itu sampean tahu nggak ngapain? Sampean pernah ikut nggak? Pernah ikut juga sama teman-teman Kosura. Ya mereka ada yang latihan, ada yang ini bertukar ilmu cara bikin armor seperti apa. Oh, termasuk Potongan pola, teknik-tekniknya gitu. ya teknik potongan pola, teknik pengeleman, sama latihan dance-nya, latihan gerakan performnya, itu mereka juga didiskusikan bareng di situ. Termasuk latihan di sana juga berarti ya, sekalian. Latihan di sana juga dan juga rapat kalau kita ada ngisi acara event di sini nih, kita ngisi acara di mall ini nih kayak gitu. Itu juga didiskusikan di sana. Biasanya begitu. Oke, untuk yang Kostura kayaknya gitu. Terus next ini AFAS, ada AFAS Aliansi Vokaloid Surabaya. Itu di Surabaya juga. Cuma kayaknya udah kurang aktif. Kurang aktif mungkin. Cuma itu mungkin bisa ditanyakan ke ini. Nao atau Nia kalau nggak salah. Mereka dulu sempat ikut AFAS seperti itu. Tapi ada juga sama juga sekarang kan yang komunitas yang masih eksis kan salah satunya ada yang Pansu. Pansu. Nah, itu yang itu apa kepanjangannya tuh? Pansu itu perkumpulan otaku Surabaya ya betul. Itu juga itu kalau pengen tahu Kojutsu dulu kayak apa ya, kayak Pansu itu. Kojutsu zaman dulu. Kojutsu zaman dulu itu kayak Pansu. Jadi kita kumpul-kumpul tapi bahasnya macam-macam. Lagu iya, dorama iya, anime iya, tokusatsu iya. Kita dulu gitu. Dan sekarang Pansu juga kayak gitu. Tahu. Kalau Pansu kan khusus ke anime ya, lebih fokus ya. Lebih fokus ke anime, sama sekarang jatuhnya bikin event organizer. Ya. IO kalau Pansu. Terus ada lagi Japan Matsuri Surabaya, JMS. Punyanya Kak J. Oh ya. Yang ahli shoujo itu KJSUY itu. Tuh. Terus itu apa SOC? SOC Surabaya Otaku Cosplay itu aku pernah tahu dia sempat di DG Junction kayak nggak salah, sempat jadi habis event itu terus mereka foto bareng. Nah aku sempat ada SOC. Itu katanya sih ya kurang lebih mirip-mirip Pansu lah, infonya fokusnya ke anime, cosplay, J-pop gitu-gitu. Jadi ya karena dulu memang informasi nggak tersebar luas ya zaman dulu ya. Dulu punya HP orang kaya, bisa SMS orang kaya, hitungannya kan seperti itu dulu. Nah kalau yang nggak punya ya nggak tahu apa-apa, jatuhnya ya toleh, nggak punya temen sehobi kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga terjadi ketika di lingkungan kerja hanya Anda yang suka Jepangan, maka dan teman-teman saudara di kantor itu suka suka Korea semuanya, jatuhnya yang Jepangan ini dibully kayak itu, digodain kayak gitu. Kapan cosplay? Soalnya kalau term cosplay kan sekarang udah umum sih, semua orang kayaknya udah tahu apa itu cosplay. Bahkan ada kok yang dia seorang cosplayer, fotonya dia yang cosplay dijadikan dijadikan stiker WA. Iya banyak sih. Ada yang seperti itu. Sudah mulai banyak. Ada yang seperti itu. Terus ada lagi yang apa? Tapi teman-teman yang suka Jepangan, nah itu juga nggak, istilahnya walaupun dia digodain banyak orang, walaupun dia nonton anime, nonton dorama gitu, kita mereka menunjukkan ini apa, keunggulan dari ceritanya. Jadi bukan aktornya yang kita tunjukkan, tapi ceritanya yang ditunjukkan.
ini loh ceritanya tuh gini 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 alurnya. Akhirnya ngikutin. Ya sudah, ayo sini ikut Jepangan. Kita pelan tapi pasti. Lantai pasti. Yang punya kan Jepangan tuh gitu. Kita pelan tapi pasti untuk meracuni. Istilahnya kan gitu Iya. ya. Istilah zaman sekarang itu, ya yuk kita racuni yuk kayak gitu. Terus itu lagi Pak, Teman-teman. ada lagi Pak. Itu masuk community nggak sih yang Itasya yang regional Jatim? Itu komunitas. Masuk komunitas ya? Itasya itu komunitas. Memang kalau Itasya kan khusus ya. Itasya Itasya khusus. khusus modifikasi kayak gitu. Modifikasi Tapi di mobil sama motor kalau salah kalau yang di Jatim ya. ya, tapi ini di Sidoarjo juga ada loh komunitas yang sama dengan Kojitsu itu ada, namanya ini SJW, Sidoarjo Japanese World. Oke. Nah, itu juga ada itu. Ya kebetulan kan sempat dalam bimbingannya Kojitsu juga kan. Cuma sekarang udah Kan ada. berdikari gitu ya. Loh enggak, maksudnya itu mereka sudah berdikari. Uh-huh. Mereka sudah ada, mereka sudah independen. Tapi ketika ada Kojitsu, mereka ada yang ini divisi pendidikannya mereka ngikut Kojitsu waktu itu. Jadi kita juga ngasih materinya, udah ini pakai materi origaminya, ini silakan dipakai kalau buat kumpul-kumpul kayak gitu. Kan yang SJW masih ada gathering kalau nggak salah dulu waktu itu. Jadi sekarang jangan, nanti dibubarin. Dibubarin kena PPKM bang. Betul. PPKM mulai kayak gitu. Jadi ya kita kan ada ya, ada Niko, ada Irfan kayak gitu yang dari SJW. Terus itu yang ada di situ itu. Ya? Masih banyak sebenarnya. Banyak banget. Kalau komunitas Jepangan banyak. Itu yang Surabaya doang itu kayaknya udah nggak kehitung deh, termasuk yang kecil-kecil ya. Tidak menjelekkan yang kecil-kecil. Nah, tapi memang kalau mau di list belum ada kayaknya yang ngelis list apa komunitas Jepangan Surabaya nggak ada kayaknya. Belum ada yang ngelis komunitas Jepangan di Surabaya belum ada, karena komunitas Jepangan di Surabaya itu memang banyak, cuma nggak berumur panjang juga. Kayak gitu. Emannya di situ. Mereka nggak berumur panjang. Tahun 2 tahun bubar, ganti baru lagi, ada lagi. Tapi kita ada keunggulannya. Keunggulannya apa? Kita sesama komunitas tidak saingan. Ya betul. Kita di dunia Jepangan, komunitas Jepangan Surabaya, kita nggak pernah saingan. Walaupun kita beda divisi, walaupun kita beda komunitas, ya, kita beda komunitas, istilahnya beda rumah, kan? Kita beda rumah, nah, kita beda komunitas, tapi kita saling bantu. Jadi kayak Kojitsu, kalau mereka tanya info Jepangan atau info budayanya kemana, ke Kojitsu, kayak gitu. Kalau info cosplay ke Kosura. Info Pokemon ada PFIC. Apa tuh? Info PFIC, Pokemon Figur Indonesia kok. Oh, yang cabang Surabaya berarti? Iya, cabang Surabaya, Pokemon itu. Terus ada lagi yang tanya, kalau tanya modifikasi mobil sama motor yang ada stiker anime itu di mana? Itasya. Lempar dah ini CP-nya nih, kontak pink. Terus ada yang pengen main Beyblade, pengen main gangsing itu. Di mana? Ada komunitasnya. Mau Crash Gear? Ada. Oh iya, komunitas Crash Gear. Komunitas Crash Gear itu ada. Ya, itu. Komunitas gamer baku hantam. Tekken. Oh iya, Tekken. Apa tuh namanya? Tekken Community Oh Surabaya. iya, TCS ya. Itu ada. Terus yang punyanya apa? Kamen Rider itu? KRSC, Kamen Rider Surabaya Club. Oh, itu ada. Kamen Rider Surabaya Club ada di situ. Terus ada juga yang komunitas yang Token Ranbu ada. Kita ada di situ. Di Surabaya ada. Jadi tinggal kita kasih CP-nya doang. Udah CP-nya ini. Orangnya ini.
Enggak, pokoknya kalau kalian mau tanya pasti ketemu lah. Mau komunitas Mm-mm. apapun di Surabaya yang Jepangan tuh kayaknya hampir semua ada deh. Hampir semua ada karena kita ada spesialisasi Iya, sendiri. Jadi nggak ada yang gondok-gondokan. kita bikin komunitas itu nggak saingan, kita bikin komunitas ada spesialisasi sendiri ya. Jadi ada tujuan sendiri, ada tujuan khususnya kita. Hmm. Jadi kita tujuannya nggak seumum Kojitsu pokoknya. Kalau Kojitsu kan umum ya, Hmm. karena hobi Jepangan gitu aja. Cuma sekarang pandemi aja ditambahi divisi pendidikan gitu. Jadi untuk agar kemampuan bahasa Jepang tidak hilang, terus tetap bisa mempelajari bahasa yang lain kayak gitu. Itu juga adanya di Kojitsu kayak gitu. Dulu komunitasnya macam-macam ya. Tapi memang terutama dulu musik ya kalau Kojitsu seperti itu. Tapi sekarang kita lebih mengutamakan lebih ke apa pendidikan dulu Hmm. gitu karena kita sambil memberikan pengarahan bagi teman-teman atau adik-adik sekalian yang boleh nggak sih kita minum teh atau upacara minum teh itu sambil makan apa itu cemilan kayak gitu, cemilan yang ada di kayak boleh nggak sih kita canoyu makan makan sambil makan nogosari kayak Hmm. gitu biar kerasa Indonesianya kayak gitu lo ya jangan Pak. Jangan. Ada aturan sendiri karena canoyu ya kalau kita bahas canoyu ada prinsip canoyu itu ada satu prinsipnya ichigo ichie jadi pertemuan seseorang dengan orang lain itu adalah sekali seumur hidup karena itulah di upacara minum teh shado itu canoyu itu kita melakukannya itu dengan hikmat dengan suasana yang sunyi kayak gitu sambil minum teh. Nah terus habis minum teh nggak ngomong-ngomongan gitu sambil minum teh sambil cangkruk kayak minum kopi di warkop gitu. Oh tidak. Tapi kita berbicaranya itu setelah minum teh gitu. Hmm. Bahkan Canoyu sendiri, upacara minum teh itu sendiri itu digunakan sebagai diplomasi di Jepang. Begitu. Jadi diplomasi Jepang ya menggunakan sistem Canoyu itu. Bertemu empat mata seperti itu, terus menyajikan makanan. Tapi di mana di Canoi di upacara minum teh ada cemilannya ada. Makanan pendampingnya untuk minum teh itu ada. Namanya wagashi. Oh itu beda lagi. Tuh kalau kalian mau cari detailnya di mana? Di In Instagram untuk linknya uh, ya. Untuk link grupnya ada di link Instagram. Link grup WA-nya kita ada di di Instagram. Instagram. Instagramnya Kodiktif @kojitsu. at ko kayak gitu KOJTSU nah tuh. Pak intermezzo bentar. Ini saya nemu jurnal. Mm-hmm. Judulnya gini, Pak. Fasilitas komunitas cosplay di Surabaya. Yang jurnalnya jurnal anak arsitek, yang bikin anak Petra. Nampak seru Okay. tapi tidak bisa direalisasikan. Bagus banget. Jadi intinya itu jurnalnya ini bilang mau ngedesain sebuah lahan untuk tempatnya komunitas Jepangan di Indonesia di Surabaya itu ngumpul. Soalnya keresahannya dia yang nulis itu eh, komunitas Jepangan di Surabaya itu ngumpulnya di tempat umum. Jadi mau bikin kayak lokalisasi. Oh, enggak bukan Lokalisasi lokalisasi buat tapi komunitas gitu, biar biar enggak biar ngumpulnya di satu tempat itu, dipusatkan di satu dipusatkan. daerah gitu kan lokalis dilokalisasikan dipusatkan di satu daerah gitu kan ya emang masyarakat Indonesia ya ketika sudah dengar kata-kata lokalisasi itu jatuhnya ke doli atau yang apa gitu yang istilahnya Iya. negatif. Nah, lokalisasi itu adalah disatukan di satu tempat, disatukan di satu wilayah. Itu intinya dari lokalisasi, dilokalkan. Gitu. Dilokalkan. Jadi Kalau bahasa dipusatkan. anak informatika itu di klaster. Nah,
seperti Itu yang itu. ini ya, yang jurnalnya aku baca itu dia mau bikinnya di tanah kosong di dekatnya itu apa namanya Panteria Kenjeran Hmm. di apa namanya itu apa sih Eh, ya gitulah pokoknya dan luas lahannya Di 6.600 meter persegi. Sebentar ini kalau hitung-hitungan masalah duitnya semua komunitas di Surabaya bikin tuh kayaknya nggak cukup deh. nggak Nggak cukup, ini idenya bagus cuma untuk direalisasikan cukup sulit kecuali anda nemu donatur yang wow atau Pemkot Surabaya mau bikinin silahkan Pak Eri silahkan, tapi bagus sumpah fasilitasi. bagus banget dari desainnya bagus. Jadi kita bisa ada hallnya ada apanya gitu, ada dia kalau bilangnya otaku hall Weh, enak gitu. dan desainnya Secara basicnya itu kayak itu apa kayak kuil-kuil di Jepang gitu, jadi pilar pilar hmm. pilar pilar Oh, ada ininya ada ya, torinya, kayak torinya terus ya. di Tori, anunya ada gandumnya di depan. tori di sini bukan tori yang artinya burung atau ayam ya, Nah, tapi tori di sini itu adalah eh pin gerbang yang Bang. warna merah tinggi itu loh. Dan juga bukan nama snack, yang tahu snack itu Mm-mm. udah kelihatan umurnya. Seperti itu. Yang jelas Dan dia konon memang katanya seperti itu. ini kayaknya bisa dipakai buat event. Nah, kita mulai bahas event nih. Kan tadi kita sudah sempat nyinggung Pansu sebagai sekarang Mm-mm. yang IO-nya event Surabaya. Nah, sebelum kita masuk ke yang bikin siapa-siapa aja, kita bagi dulu deh event-event Jepangan di Surabaya. Kita bagi dulu yang paling kelihatan kan yang punyanya Dubes yang lebih fokus ke kebudayaan, yang kan ke konsulat. Kalau Dubes kan Konsulat. Jakarta kejauhan. Punyanya bapak-bapak ibu-ibu di konsulat itu fokusnya bikin ke kebudayaan ya kan. Terus punyanya teman-teman komunitas yang namanya Kosura Pansu itu lebih fokus ke pop Pop culture culture. termasuk cosplay, musik, sama apa lagi, Cosplay, musik. Ini kayak dance dance cover ya, cover. Nah, terus ada juga lomba J-song ya. yaitu Lomba nyanyi. nyanyi. Tuh, Terus ada lagi J-song. nggak di luar dua itu yang Loh, ada lagi JMS itu, Japan Matsuri Surabaya kan juga IO juga. enggak, yang maksudnya yang topiknya itu yang area coveragenya yang di luar kebudayaan sama pop culture ada nggak ya? Kalau itu, kalau kos itu 2 tahun sekali sih dulu. Dulu 2 tahun sekali itu pasti ada yang namanya overdrive. Hah? Japan Overdrive itu khusus musik di Oh, Surabaya. musik doang Musik Jepangan ya, musik ya. Jepangan di seperti itu dulu. Jadi Japan Overdrive itu dulu. Kita 2 tahun sekali dulu. Seperti itu bikin eventnya. Tapi kita dulu kan seringnya di gedung kesenian Cak Nggak Durasim durasi. ya. Kita dulu begitu. Terus juga ya nggak ini juga sih banyak yang apalagi ya. Oh, Pokok pop culture, J-song, anime, J-song, dance cover, sama ini. cosplay. Terus juga Tekken juga pernah bikin turnamen loh. Oh iya, turnamen Tekken. Ada satu lagi, Pak. Jenis event yang ada di Surabaya. Jenis event normis yang ngajak wibu-wibu. Jadi eventnya itu harusnya event-event untuk orang umum. Cuma buat Hmm. narik teman-teman yang suka di Jepangan dimasukin elemen-elemen cosplay, terus Hmm. desong gitu, dance cover dimasukin, jadi buat apa ya, buat tempelan aja, main eventnya tetap buat kayak event-event biasa
Dan itu Heeh. ada beberapa yang paling besar sih. Nanti kalau tak sebut, nggak deh, jangan Jadi deh. promosi. Nggak, bukan masalah promosi, ntar tersinggung. Kami bukan event normis, kami event wibu juga. Salah lagi. Ya pokoknya Tapi gitu. yang jelas, tapi kalau dulu yang jelas pernah sih Kojitsu pernah. Tapi ini ya divisi origami ya yang Mhm. maju. Ketika kita ada pameran pendidikan Jawa Pos, nah itu kita ngasih workshop juga di sana. Ya, itu Kita termasuk ngasih yang. workshop origami. Nah itu kayaknya kalau di Surabaya itu yang bikin kayaknya itu aja. Ya nggak sih? Iya, Kalau nggak iya memang. ini udah muter gitu aja. Kita flashback ke zaman 2000 berapa ya? 2015. Sebelum 2016 lah. Kita bagi itu dulu. Sebelum 2016 sampai 19 sampai pandemi lah. Terus pasca pandemi. Kalau dulu saya ingatku yang sebelum 2015 itu eh, yang bikin event Fujitsu, terus Mm, Osura itu kan bikin juga dulu, cuma aku ya nggak tahu Kosura. tuh ya. Terus Mas Andika kan yang apa, Cokode. Jokodes Heeh. itu. Nanti kalau aku ngomong Ya, salah lagi, Cokode. ya itulah. Kalau Cokode, kalau Cokodes itu selalu setiap bulan Desember. Desember. Ya Terus Cokodes. teman-teman JCD Malang kan dulu sempat Ya, Japan Culture Japan Culture Daisuki. Daisuki kan ekspansi ke Surabaya juga. Mm-mm. Terus ada Ada lagi itu almarhum Mas Andre. almarhum Kak Andre Ya, itu terus juga demikian. Sama teman-teman Pansu itu teman-teman akhirnya kan ya ya. yang akhirnya estafetnya jatuhnya ke teman-teman Pansu. Tuh. Mm. Terus juga ada lagi dulu yang kita pokok untuk yang rutin tiap tahun itu ada, Hmm, yang musiman tiap bulan ada dulu ya. gitu dulu. Terus sama event-event kampus Nah, kalau kampus itu memang udah sudah ini ya, anu kayaknya udah prodi, tahunan. jadwal prodinya memang. Jadi kampus punya tanggung jawab dari Tridharma Perguruan Tinggi itu. Nah, dari situ kan ada memperkenalkan pelajaran pendidikan itu. Nah, itu juga menggunakan itu akhirnya ada JW, UNER, Ya. ada juga Unitomo, Ah, terus punyanya UNESA itu juga kan ada juga. punyanya Terus UNESA, punyanya kayak gitu loh. ITS juga ada. ITS, ITS itu apa namanya? Lupa saya. Isekai, iya, Bukan. Isekai, Inochi, Inochi ya. Betul. Inochi, ITS Inochi. Kalau UNESA? UNESA itu apa ya? Ntar aku cuma datang UNESA. sekali kalau UNESA itu. Pokok UNESA ya, Bunkasainya UNESA itu berperan dulu untuk menciptakan Kojitsu. Karena awalnya dulu di tahun 2003 founder-foundernya Kojitsu kumpul di UNESA. Terus apa lagi? Yang Kayak ya gitu. itulah. Yang bikin itu kayaknya sebelum Kayak Imoto itu juga rutin Imoto dulu kan. rutin. Sampai bikin ini SNM NM. Surabaya Nihon Matsuri itu. Itu kan sampai 2018. 18. 18. Kurang lebih Ya. pemainnya sampai 2018 ya itu doang. Begitu Uh-uh. 2019 kan keluar gen-gen baru. Angkatannya Pansu, padahal Pansu kan udah agak tua tuh. Tapi kan Pansu Tapi ada baru mulai dikadar sama Andre kan ya. sama Kak Andre Uh, waktu itu, dan juga apa itu sempat ini juga kan dulu ada yang eventnya itu gabung antara Jepang sama Korea. hmm, Seoul Soul Matsuri atau Matsuri JK itu Matsuri. iya JK Matsuri Japan Nah, Korea Matsuri. itu juga kan jadi satu di Food Iya, Junction Food ya dulu Junction. kalau nggak salah. Sekarang itu kayak Food Junction itu jadi prima donanya. Kayak dulu apa?
East Coast zaman awal-awal pertama buka. Oh, kayak food Food festivalnya, food festivalnya, fest. terus yang apa? Atriumnya yang lantai bawah itu loh. Itu kan dulu sering banget apa-apa event kalau nggak di sana di Sana. sana. Soalnya kan setauku ya yang Food Junction itu masih free kalau mau Oh, bikin event. Cuma karena pandemi ya tidak tahu saya yang terbaru. Yang pasca pandemi ini kayaknya sudah mulai berkurang. Kayaknya karena PPKM. iya betul. Dan yang kesisa kalau misalnya pandemi ini kelar ya, yang kesisa mungkin tinggal Fujitsu, Postura, Pansu, terus aku nggak tahu SOC ini bikin apa enggak. Kayaknya dompleng deh, maksudnya collab sama Pansu deh SOC. Terus ada Terus juga yang ini itu apa namanya? JMS Japan Matsuri Eh, Surabaya itu masih ada. Dari Surabaya. Terus yang itu apa event-event dance cover sama event-event kampus kayaknya Mm-mm. yang bakal bertahan pasca pandemi sekitaran itu doang. Mm-mm. Memang memang itu karena memang sudah ini ya, pondasinya sudah Fondasinya ada udah kayak itu loh. kuat. Sebelum pandemi itu sudah ada pondasinya seperti itu dan juga mall-mallnya juga yang kepake kemarin saat pandemi kan ini ya apa GC ya kan nggak salah. GC, BC Junction, Yang sama sekarang eh, yang prima donanya dua sih. Kalau misalnya offline ya, itu kalau nggak mm, BGJ, BG Junction sama Food Junction itu prima dona banget. hmm, Itu udah kayak gitu. kalau nggak di sini, kalau nggak di sini udah gitu doang. Nah, Tapi nanti sempat beberapa waktu lalu ya sebelum PPKM, persis sebelum PPKM itu ada ini kerjasama antara komunitas Korea dengan komunitas Jepangan waktu itu yang mau bikin acara di Royal Plaza Royal, Royal di mananya? di, Di di bawah atriumnya, berarti. atriumnya pokoknya Oke, jangan di atas saja. kayak Nanti gitu. bukan event Jepangan. Beda nanti Beda pak, eventnya. beda bapak, kayak gitu. Yang jelas waktu itu seperti itu terus terbatas sama terhalang sama PPKM itu. Jadinya mundur. Waktu itu komunitas Korea ketemu sama Kojitsu. Hmm. Eh, Kita berbicara terus saya jadi ketuanya Kojitsu masih pokok sebelum pemerintah menyatakan Indonesia bebas dari apa itu corona, Kojitsu tidak bikin event dulu. Event Saya bilang gitu. offline. Nah, event offline kita nggak mengadakan dulu. Saya gitu. Kalau seminar atau yang lain secara online silahkan. Kojitsu bisa ikut. Tapi kalau offline kita nggak, Kojitsu nggak berani ikut. Waktu itu saya arahkan ke 3 komunitas. Posura, Pansu, sama CMS, Japan Matsuri Eh, Surabaya. Saya arahkan ke 3 komunitas itu. Terus juga ada komunitas-komunitas yang lain juga saya berikan. Jadi dari satu komunitas bisa nyebar ke komunitas yang lain. Kalau di Jepangan gitu. hmm. Terus Karena kita saling bantu. sampean kan apa namanya pernah jadi panitia, pernah jadi pengunjung juga. Itu Mm-mm. kalau menurutnya sampean enakan jadi pengunjung apa jadi panitianya? Bagaimanapun punya sisi enak nggak enaknya Hmm. ya. Sisi nggak enaknya dulu. Nggak enaknya panitia itu capek. Pasti, Bikin acara sebelum hari H. Nggak mungkin bikin acara di hari H pasti kan. kecuali anda si siapa? Kecuali Nah, pengunjung. Roro Jonggrang Nah, aja nggak bisa. nilai iya. Ya kan? Terus habis itu kalau pengunjung hari H bisa datang. Nah, cuma kalau panitia ketika acara, ketika capek bisa duduk. Itu enaknya panitia. Gak enaknya capek bikin acara dan setelah acara Beres-beres, beres-beres. pulang malam, lagi udah capek malam. Ya, belum lagi besok kerja, ya kan? Atau besok aktivitas yang lain, entah sekolah, entah ujian atau apa, habislah ya kayak gitu.
Terus belum lagi itu nggak enaknya panitia. Tapi enaknya panitia selain bisa duduk di venue, apalagi enaknya adalah dikenal banyak orang atau bisa kenal banyak Iya, orang. betul. Seperti itu, nambah link. Jadi atau kita bisa bertemu dengan bintang tamu. Gestarnya. Guys starnya, entah kita jadi listen officialnya, atau kita jadi panitia yang Kadang lain, panitia yang seperti lain pun juga kalau mau foto ngelihat tagnya panitia, gestarnya oh ya gak apa-apa sih nih. panitia ya udah ya foto kayak gitu. Alah, gitu rasanya kayak bahagianya hati ini kayak gitu. Terus belum lagi nanti satu itu yang enak enggak enaknya panitia itu tadi ya, capek. Enaknya itu tadi bisa duduk, itu yang paling Iya, dasar yang lagi. paling Itu yang paling simpel wis. Bisa duduk, bisa makan. Nah, emang setiap hari nggak makan, lo yang makan. Maksudnya itu ketika kita datang ke event kan, kalau kita sebagai pengunjung kita kalau dapat makanan kan harus beli beli. dulu. Panitia ya nggak beli kan Dapat dapat konsumsi ya kayak konsumsi, gitu. dapat Dunkin Donat. Endorse lagi bapak, endorse dong kayak gitu. Terus habis itu setelah dapat konsumsi, foto sama bintang tamu ya kan, kita kenalan banyak orang, kita juga bisa kenal dengan orang-orang yang apa berpengaruh juga biasanya ya kan. Ya, Kapan sih kita bisa bertemu dengan panitia, bisa bertemu dengan wali kota, kapan kita bisa bertemu dengan Pak Konjen kayak gitu, kapan kita bisa bertemu dengan konsul yang lain, konsul muda. konsul muda, konsul negara yang lain, tidak hanya di Jepangan ya, konsul Korea itu juga kita tidak bisa ketemu kalau kita jadi panitia. Walaupun kita nggak ngomong langsung, sebenarnya kita foto bareng atau kita jabatan tangan kayak iya Pak, nama saya ini, itu sudah seneng banget kalau jadi panitia. Ya, tapi yang paling penting dari itu semua, yang bisa menghilangkan rasa capek adalah ketika acaranya berjalan sukses. Ya, ketika tiba-tiba kalau misal ada masalah, selesainya cepat. Ya udah. Ya, acaranya selesai, alhamdulillah selesai, tugas selesai, sekarang tinggal bersih-bersih. Bersih-bersih selesai ya sudah tinggal recovery, entah itu yang ada yang bed rest atau apa itu biasanya. Saya biasanya juga masih ngontrol teman-teman atau rekan-rekan panitia ya setelah event ya, H plus 7. Saya biasanya mantau kesehatan rekan-rekan itu sampai H plus 7 atau H plus 3 biasanya. Jadi panitia kan ada grupnya sendiri ya, itu saya pasti ngontrol satu. Gimana kondisi hari ini, sudah diminum vitaminnya, kayak gitu biasanya saya kalau jadi panitia. Ya gimana lagi Pak, kemana-mana selalu jadi panitia medis. FII itu. Mas Bisma selalu di mana-mana, kalau nggak medis ya medis. Never say no about the medic. Ya, selalu gitulah ya. Jadi kalau mau posisi yang lain gitu, oh nggak usah. Medis saja, medis. Pegang orang sakit aja loh. Bahkan ketika saya jadi pengunjung, ketika ada pengunjung, sudah ada panitia medis, ada yang pingsan. Mas, ada yang pingsan loh, Mas, tolong kayak gitu. Terus saya langsung kayak, wah aku. Ya, saya pengunjung BTW kayak gitu. Oh ya sudahlah kayak gitu. Jadi ketika sudah jadi panggilan jiwa hal yang tersebut, jadi ketika ada yang sakit ya kita langsung meluncur lah ya. Langsung kita pertolongan pertama aja, terbatas itu. Bukan pertolongan lanjutan. Kalau pertolongan lanjutan sudah jatuhnya ke rumah sakit tenaga atau medis yang mumpuni lah ya. Ya nggak mungkin saya langsung mendiagnosis, oh kamu sakit ini, ya nggak boleh, kena undang-undang kesehatan nanti saya. Seperti itu, jatuhnya malah jadi kayak malpraktek nanti. Kalau jadi penonton? Kalau penonton enaknya adalah Anda datang pagi, siang ataupun malam terserah. Enaknya. Ya.
Anda mau nyoba makanan apa aja di event itu terserah selama Anda punya uang. Nggak enaknya Enak, nggak bisa duduk. tergantung, kalau VIP bisa. Loh, kalau VIP, tapi kita bicara pengunjung Pengunjung umum yang datang datang nggak udah diundang, nggak pulang nggak diantar. diantar. Oh Lah bisa sih itu. ngelempo, cuma kadang diusir Kalau satpam. duduk, Mas kalau jangan duduk duduk di sini, nggak boleh. ada kan beberapa mall yang tidak memperbolehkan pengunjung duduk di lantai. Iya, Ada itu. Nah, itu kan juga bikin kita yang panitia itu merasa bersyukur. Alhamdulillah kalau kita punya tempat duduk. Nah, kayak gitu. Terus belum lagi ada alhamdulillah susahnya juga kalau kita pengunjung untuk yang cosplayer ya. Untuk teman-teman atau rekan-rekan cosplayer itu ketika mereka jadi pengunjung, susahnya adalah ketika mereka memakai kostum sudah ada tempat ganti. ganti baju. Sudah ada tempat gantinya, sudah ada tempat riasnya, penitipan barang Oh iya itu itu. loh yang repot. Nah, penitipan barang itu yang repot sehingga kadang bawa asisten cosplayer istilahnya kayak gitu. Walaupun kadang bilangnya oh itu pembantu Enggak, itu. kadang bilangnya gini, oh itu pacar aku itu. Nah, itu ada yang kayak gitu ya sudahlah ya wallahu a'lam. Jadi terserah penafsiran atau penamaan masing-masing seperti itu Pokoknya kan. intinya job desk-nya sama. Job desk-nya sama, jaga barang bawaan dari cosplayer tadi. Ada satu Kayak Pak yang gitu. ketinggalan, nggak enaknya jadi panitia. Apa kalau panitia apa nggak enaknya? Mungutin sampah waktu event. Tergantung eventnya di mana dulu. Kalau di mall kan biasanya ya kita udah nyiapin, cuma kan Nah, ya gitu kadang asal buang aja gitu. ya asal buang cuma kan tenaga kebersihan terkadang didukung dari mall ya Ada. kalau di mall. Tapi yang kalau di kampus-kampus atau acara eventnya outdoor, Nah, nah itu itu kita mohon banget sama para pengunjung, jagalah kebersihan. Kalau tempatnya bersih, kita sama-sama nyaman seperti itu. Ya bukan berarti walaupun sudah ada panitia kebersihan, ya itu tugasnya panitia kebersihan buat bersihkan. oh Nah, gitu itu bukan. Itu yang repot. Mindset itu yang repot. Jadi kita kita bagi bareng lah ya. Maksudnya itu kita sharing bareng, kita berbagi tanggung jawab bahwa sampah Anda, tanggung jawab Anda. Kita panitia dari panitia kebersihan sudah menyediakan tempat sampah. Maka gunakanlah tempat sampah itu untuk menaruh jangan sampah. menaruh teman Anda di sana, meskipun saya tahu teman Anda sampah, tapi jangan ditaruh di sana dong. Loh, tapi ada loh literally teman-teman itu yang kadang-kadang saat event temannya ulang tahun. Iya sih. Di dimasukkan tempat sampah tapi tongnya gede Iya, banget kalau yang itu. gede, kalau yang tong-tong kecil kan jangan, Pak. Kalau yang tong-tong kecil nggak pernah. Kalau yang tong-tong kecil nggak pernah. Yang tong-tong besar itu kadang-kadang dibawa dimasukkan ke situ sama anak-anak. Kadang yang Ada itu. bikin aku nggak habis pikir tuh gini, kalau misalnya mereka buang sampah kan sembarangan, itu terus minta foto lah sama cosplayer atau sama gestar, apa enggak, apa ya, nggak kelihatan jelek gitu loh, backgroundnya ada sampah kececeran di bawah. Aku nggak habis pikirnya di sana sih, Nah, kalau yang itu kita juga nggak nggak bisa bisa ngomong ngejudge apa ya. juga sih, cuma ya udahlah. Karena itu seriously kalau masalah sampah itu jatuhnya relativitas. Hmm. Oh, cuma satu kertas kok. Oh, cuma satu plastik kok. Cuma satu gelas kok. Kayak gitu loh. Sedikit nggak apa-apa, fotonya sedikit, sampah dikit nggak Apa apa-apa. Kayak ketutupan gitu. bisa diedit. Nah, Aduh. Menambah apa kerjaan. guna apa guna Photoshop apa? Kayak gitu kan hitungannya. Terkadang ada yang demikian. Terus juga tapi bukan berarti yang harus diedit fotonya enggak. Tapi memang bagaimanapun juga kenyamanan tiap orang, Beda-beda sih. standar kenyamanan tiap orang memang Iya. berbeda-beda. Ya tergantung kebiasaan ya kita kan nggak mungkin bisa
menggolongkan satu pengunjung, oh sama yang boleh masuk sini, yang masuk sini atau masuk event ini harus pengunjung yang suka bersihan, yang suka buang sampah sembarangan nggak boleh masuk. Wo ya nggak bisa. pokoknya Anda bayar tiket masuknya, kalau bayar, kalau free pokoknya di stempel. Hmm. Nah, itu kan repot juga. Kalau yang bayar, loh saya sudah bayar kok tiketnya. Nah, bebas dong lah, itu yang Itu repot. repot. Ada yang juga yang free, loh itu buang nggak dimarahin, kok saya dimarahin kayak Hmm. gitu. Makanya jadi panitianya, aduh ini bilangin salah, dipungut sendiri nanti nggak kelar-kelar. Dipungut itu malah biarkan kayak gitu. Ya gitu emang. Ya bagaimanapun, tapi bagaimanapun juga ya masalah sampah nggak cuma di Indonesia atau di Surabaya kok. Iya sih. Di negara lain pun ada. Di negara lain pun ada. Bahkan di negara sebersih sebersih Jepang ya itu masih ada. Satu dua Iya, tapi. cuma nggak banyak. Satu, nggak banyak. Tapi ya bagaimanapun juga mereka karena dididik dari kecil ya. Karena kan sistem pendidikan beda. Di Jepang kan baru ada ulangan atau ada ujian kenaikan kelas itu kan di kelas 3 SD. Pelajaran matematika, bahasa Inggris dan lainnya itu di kelas 3 SD. Lah mulai kecil TK, playgroup TK sampai kelas 2 SD apa? Budi pekerti ditanamkan di sana. Kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang rebel atau banyak yang melanggar peraturan itu juga nggak menutup kemungkinan. Ya kayak anak-anak yang suka tawuran atau apa kan juga gitu yang di Jepang. Seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa nutup mata dan tidak ada di dunia ini yang sempurna. Betul. Seperti itu. Itu aja. Itulah kalau jadi pengunjung enaknya datang kapan aja bisa atau datang saat idolanya main habis itu pulang bebas. Bisa keluar event Kalau makan di luar bisa. kalau panitia nggak bisa keluar event, Bisa. harus di event, Bisa. jaga event, Kadang pulang lebih awal, datang lebih awal, pulang paling akhir, ya kan? kadang buat ke toilet aja susah. Toilet aja pakai HT, guys, ke toilet ya pos gue jagain. Ada yang seperti itu, ada lagi yang titip kayak gitu ada. Seperti itu ya bagaimanapun juga ya kembali lagi setiap manajemen tiap Ya panitia panitia juga ya. beda-beda. Tapi itu kita juga nggak bisa ngasih yang idealnya kayak Waduh, gimana, kita nggak juga bisa, nggak bisa. nggak bisa, kita Nggak nggak bisa. bisa seperti itu. Karena semua event punya standar sendiri-sendiri, punya apa ya tujuan atau spesialisasi sendiri gitu loh. Itu kalau kita ngomong apa ya, kan sekarang lagi pandemi kayaknya pada gencar semua event online, bahkan kalau nggak salah bulan ini apa bulan depan ya, itu ada event juga teman-teman Jakarta itu, kalau nggak, event online, dan itu udah kayak event-event offline biasanya, apa gestarnya kayak gitu, cuma sekarang ya online. Kalau menurut sampean enakan online apa offline kalau dalam konteksnya masih pandemi? Kalau pandemi lebih baik online. Bagaimanapun juga harus online. Karena untuk mengurangi penyebaran dan menghindari terciptanya klaster baru. Klaster di Jepangan. Nah, gak enak loh. Udah klaster event di Jepangan atau klaster di Jepangan. Itu ada nama negara loh di situ. Jepang. Lah Jepang aja dijelek akhirnya. Tiba-tiba yang pemerintah Jepang, hah, apaan nih? Kok Iya, kan manggil-manggil nggak nama bisa. saya? Yang bikin acara bukan saya, kayak Saya gitu, nggak tahu bukan warga apa-apa. saya. Bukan warga saya yang bikin acara, kok negara saya kena kan kayak gitu nanti. Nah, jadinya
lebih baik memang online semua. Seperti itu. Jadi istilahnya kirim foto terbaik Anda biar masyarakat yang menilai. Kayak gitu kan istilahnya. Ya, Berapa like, berapa komen, berapa share kayak gitu. termasuk yang Lebih iri, apa ya? lebih iri biaya Iya juga betul. online itu. Nggak bayar venue, ya. Nggak mengeluarkan banyak biaya lagi, entah itu dekorasi, entah itu sewa, ya kan. Cuma butuh laptop, buka email, banyak foto dikumpulin, posting satu-satu di Facebook, udah serahkan pada masyarakat, serahkan pada pasar untuk menilai. Ya seperti itu kan, cuma kita batasi waktu kapan Iya. sampai kapan. Atau tiba kalau yang eh, apa kayak golongannya live concert gitu via Zoom, via Google Meet, atau yang Atau meet and greet di YouTube live gitu. YouTube Live. Itu kan salah satunya juga kita sudah ini ya, UNESA. Pihak UNESA sudah mengadakan event apa? Online Mhm. melalui YouTube. Terus ada lagi punyanya kedutaan itu juga yang selama 3 atau 4 jam itu eventnya. Itu juga online. Yang waktu itu MC-nya itu Hiroki Kato sama Nadia kalau nggak salah. oh, kalau Nadia kan yang Eh, bagian oh ya cosplaynya. yang bagian cosplay. Nadia itu yang bagian Siapa cosplay, ya? yang Nadia Sakamaki itu bagian cosplay. Oh iya Haruka, Haruka sih, Haruka iya ya. itu kan yang waktu itu yang online Online online. event pertama. Nah, kalau yang Surabaya kan ngirim Tariyo Sakoi Mhm. seperti itu karena Surabaya ada sister city dengan Jepang seperti itu ya. Tadi kalau memang kalaupun memang sampai terrealisasi ya yang tadi yang tempatnya base Basecamp. campnya para 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 otaku tadi yang lahannya gede tadi, kalau diaminkan sama pemerintah ya sister city-nya Surabaya Lebih semakin gede kuat, lagi. lebih kuat lagi, tidak hanya sister city dalam hal Tariyo Sakoi sama tata kotanya aja, tapi komunitasnya juga ada Hmm. seperti itu. Saya tadi mau bilang sister city, saya lupa tadi. Terus itu apa Oh, namanya kalau misalnya pandeminya udah kelar nih, andai kata, kira-kira masih ada nggak ya event online? Apa semuanya balik offline lagi udah? yang jelas balik offline. Kalau dari aku ya, kalau dari aku kayaknya masih ada beberapa yang online, tapi kayaknya sekitaran 90 sampai 95% itu balik offline lagi. Balik offline, pasti balik offline. Bagaimanapun juga kita manusia, makhluk sosial, kita butuh kumpul, kita butuh bertemu. Selama ini kita bertemu via virtual, kita nggak bisa bertemu langsung. Iya. Kayak gitu kan. Dan bertemu Nah, virtual ketika ada latensinya, tiba-tiba nge-lag, reaksinya lama. entah koneksinya gangguan, ya belum lagi kuota habis, itu kan jadi kendala juga kalau ada event Iya. online. Belum lagi dari yang bikin acaranya buffering. Lah itu ketika buffering itu yang repot. Yang punya acara ngomongnya lancar, yang nerima loh kok buffering. Ketinggalan info Ketinggalan info akhirnya. atau ketinggalan reaction, terus yang tiba-tiba yang lagi perform gimana semuanya diam semua. 5 menit kemudian Ya, baru ada ada delay. delaynya. Itu susah Ada sih delay. memang. Itu susah. Ya seperti itulah ya. Dan kita juga ya pandemi ini semoga secepatnya berakhir, bukan segera berakhir, tapi secepatnya berakhir pandemi ini karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita itu terdampak karena Betul, pandemi. Usahanya terdampak pandemi bahkan sampai juga, kesehatannya terdampak. kesehatannya terdampak, tidak hanya kesehatan fisik loh Iya, ya, mental juga, kesehatan mental juga seperti bahkan sampai itu. memakan korban juga. Mm-mm. Nah, dulu orang-orang jauh, sekarang sudah keluarga-keluarga kita yang kena. Betul. Itu sudah
kita sedih juga, kehilangan barang tidak masalah, barang masih bisa dicari. Kehilangan keluarga itu kita nggak nggak bisa bisa. bikin lagi, Nggak bisa bikin lagi orang yang sama, karakter yang sama itu nggak kita nggak bisa. bisa. Nama yang sama itu nggak bisa. Kayak gitu. Ya nggak mungkin juga ya kita bercanda dengan menggunakan, ya coba di Edo Tensei, Wah, nggak bisa. saya tampar yang ngomong kayak gitu. Tidak bisa, yang bisa bikin jokes kayak gitu cuma bocil TikTok. Ya nggak cuma TikTok ya, mungkin ada yang lain juga. Cuma ya gimana lagi ya, kita harus memang selama pandemi kita juga harus meningkatkan tidak hanya simpati tapi juga empati kita, pengertian kita. Betul. Bagaimana kalau keluarga kita kena, bagaimana kalau tetangga kanan kiri kita yang kena, seperti itu. Di keluarga saya juga sudah ada banyak orang yang kena, sehingga ada salah satu keluarga saya yang keponakan saya yang jadi yatim karena ditinggal oleh ayahnya meninggal, seperti itu juga saya sebagai omnya, sebagai itu juga ya le gimana le gitu. Tapi saya bisa tahu, apa yang dirasakan karena saya dulu juga ditinggal orang tua ya Hmm. untuk meninggal. Jadi tinggal bapak, almarhum bapak saya dulu, saya itu 5 tahun kemudian ditinggal almarhumah ibu saya. Jadi saya tahu bagaimana rasa sakitnya ditinggal orang tua, seperti itu. Jadi saya lebih banyak apa, membimbing ponakan saya atau tetangga-tetangga yang anak-anaknya itu yatim atau yatim piatu gitu, tuh saya bilang udah nggak apa-apa, ada di sini ya, Mm-mm. ada bapak di sini, nggak apa-apa nanti. Terus saya juga bilang ada sensei di sini, udah nanti kalau ada apa, nanti kalau sensei atau bapak atau bisa bantu, dibantu ya, ya gitu. Yang penting sekarang sehat dulu, dia Hmm. bilang gitu ke dia. Itu kan nih juga apa namanya, masuk di teman-teman komunitas atau teman-teman yang mau bikin event yang baru-baru tapi nggak tahu gimana caranya. Kita kan yang lama-lama juga bisa, yuk kita rangkul, kita ajarin, kita apa ya, Hmm. kita bimbing biar nggak salah, biar Biar nggak biar nggak nggak eh, timbul, tidak apa ya, masalah baru. terus biar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang udah Yang senior yang dulu. dulu-dulu. Termasuk aku sampai dengar kabar ada satu bukan komunitas ya, hitungannya komunitas juga, itu dia mau bikin event nggak berani karena kesalahan seniornya dulu. Nggak berani Hmm, aku, udah dulunya kayak gitu. Nah itu diharapkan udah. tidak terjadi kalau yang di Surabaya dan sekitarnya ya. Kalau Hmm, dari teman-teman komunitas Surabaya sih harusnya nggak nggak pingin sampai kayak gitu. Bikin ya event enggak lah. ya ayo kita seneng bareng, kita apa ya, kita belajar bareng, kita cari temen bareng, kita seneng-seneng bareng. Kalau butuh apa ya ayo. Hmm, Kalau butuh bisa lingkup. dibantu, kalau nggak bisa ya dibantu sebisanya. Kalau nggak bisa bantu ya apalah, disupport lah, apa, didoain lah, semoga acaranya Ya, lancar. minimal memang Iya doa. betul. Terus kalau kita nggak bisa ngasih dana, kita ngasih tenaga. Kita nggak ngasih tenaga, kita ngasih link. Hmm, Dalam artian link dalam artian, oh kalau butuh ini ada di Pak ini atau di Ibu ini, atau kalau nggak ada ini ada hubungi kantor ini atau kemana, kayak itu. gitu. Itu juga mengurangi ini ya, kesalahpahaman atau kekeliruan atau kesalahan yang sudah Iya. seperti Atau itu. misalnya kalau Ya, eh, bikin apa pengajuan proposal ke sini itu kayak gini 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 ya. Soalnya dulu kami di di, dulunya kayak gini, salah nih. Nah, teman-teman eh, komunitas di Surabaya harusnya bisa, harusnya mau sih kalau buat ngajarin gitu-gitu doang ya.
Ngasih Masih kisi-kisi ujian hitungannya. kisi-kisi ujian cara ngomongnya. Oh ini kalau ketemu bapak ini harus ngomongnya gini nih. Eee, Soalnya kan kalau yang baru-baru kan kadang ah dianggap langsung konco aja ae. Kan tidak semua heeh, kayak gitu. make sistem di mana dia dulu di ini ya, di mana dulu dia ditempa, di daerah mana atau di tempat mana gitu itu dibawa kayak gitu. Terkadang butuh Tak penyesuaian cocok sebenarnya. kadang. Karena butuh Betul. penyesuaian. Berbagai macam penyesuaian itu banyak. Mm, Ya Kak, bagaimanapun juga kan tidak ada yang abadi ya. betul. Yang yang abadi hanyalah perubahan. Ada pak. Jangan tapi kalau saya ngejuk itu masuk penjara saya. Wah jangan Jangan Pak, nanti jangan. offline saja. Hari aman Pak. Jangan subscriber belum 100. Ini kita Saya nggak tahu. ini kita kayak diskusi ini kita kayak diskusi bapak-bapak gitu ya. Jatuhnya emang aku konsepnya gini, emang kayak ya ngomel-ngomel aja kita di podcast gitu. Ngomelannya bapak-bapak aja. Tak karpe dhewe. Karpe dhewe emang. Saya enaknya udah dhewe. Saya enak tak enake udele itu istilah bahasa Jawa yang artinya kalau dijadikan bahasa Indonesia adalah Saya enak jidat. terserah yang ngomong. Kalau bahasa Iya, Betawi ya. saya enak Kalau jidat. nggak salah bahasa Betawi saya enak jidat. Kayak gitu. Ya itulah. Ya itulah. Ya wis, ini udah lama, udah malam juga ini. Kalau sekarang jam 12.15 subuh. Hmm. Udah ganti hari. Belum Oh, belum subuh, tengah tengah malam. malam, midnight. Midnight. Jadi ini Udah sudah hari Sabtu ya. Udah malam juga. Jadi kayaknya sekian dulu untuk yang episode 1. Makasih Mas Bisma, kita lanjut nanti gak tahu kapan di episode 2. Episode 2 kemarin aku lupa Mas. Ngomong apa ya aku kemarin ya? Kayak cosplay deh. Kalau nggak salah ya. Aku ngomong untuk tema episode 2 itu cosplay dan dunia di dalamnya. Itu lebih ke aku yang ngomel-ngomel sih. Sampean ya mungkin bisa ngomel kan, sampean juga cosplay yang apa tuh baru. Yang kostum armor. Kostum Kalau armor ada sendiri nanti. Armor ada sendiri. Enggak, sampean kan pernah cosplay loh. Oh iya, kalau saya pernah. Itu kan kita bisa ngomel-ngomel di sana tentang cosplaynya kayak gimana, terus apa namanya, dunia di dalamnya cosplaynya itu kayak gimana. Itu nanti kita bahas di episode. Atau mungkin ada yang ahlinya itu nanti ada nanti. Semoga. Soalnya yang episode 3 agak susah nih, soalnya yang lebih banyak ngomel pasti aku. Sampean kemungkinan kalau ikut kayaknya bakal lebih mendengarkan dan dapat ilmu malah. Hiko kana gitu. Jiken deska kayak gitu. Hiko deska, jiken deska kayak gitu kan satunya. Yang episode 3 bener aku yang ngomel sih. Jiken deska, jiko deska itu kayak panggilannya 911 di Jepang ya. Gitu. Apa ada masalah atau ada yang sakit kayak gitu kan. Jiko deska, jiken deska kayak gitu. Seperti itu. Jadi apa? Kecelakaan atau ada kasus kayak gitu. Nah, itu kalau kasus nanti kan beda lagi. Itu kalau di Jepangan istilahnya apa? Kalau saya nyebutnya kasus sih, tapi kalau teman-teman tuh lebih ngearah ke apa nyebutnya itu? Drama. Iya itu. Kalau saya bilangnya, lo itu kasus guys, itu bukan drama rek, saya bilang gitu. Enggak mas, itu tetap drama kan gitu. Ya mungkin pengistilahannya perbedaan kita berbeda. Ya, itu kita bahas nanti di episode 2 tentang kasus-kasus di dunia cosplay. Ya semoga ada yang lebih ramai lagi, ada yang nemani lebih lagi. Enggak cuma 2 orang aja. Enggak apa-apa Pak, kan carinya yang sudah beruzur. Carinya yang sudah uzur biar ngomelan bapak-bapak doang nih.
Loh ada yang bawa bapak doang ada. Ada yang bawa bapak kok. Ya kan, tapi saya Kita tidak panggil. kenal. Ya semoga saya bisa mengenalkan. Tapi ya nggak tahu kapan mau recordingnya, soalnya kan aku baru, ya sih nggak tahu. Nggak tahu episode 2 tayang kapan, nggak tahu. Kita lihat Nanti di aja. konser. Udah, Terima terima kasih kasih. undangannya. Sampai ketemu di episode 2 yang entah kapan. Udah gitu aja, bye bye. Sama aja nih.